Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pencahayaannya ini ya, malah kalau videonya aktif malah Putri nakutin tuh. Sementara videonya off dulu ya teman-teman. Punya Putri. Yang lain harapannya ini, nanti Putri sambil nyari cahaya yang bagus. Oke, si pennya sudah ada. Mbak Sapa Amel ya? Iya, Ibu. Ya, berarti Amel ini tak jadikan host ya. Filenya udah di Amel semua kan? Udah, Ibu. Ya, oke. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang patofis pada sistem pencernaan ya. Kalau kemarin kan sudah patofis pada sistem kardio, terus pernafasan. Yang hari ini adalah pencernaan ya. Ada beberapa penyakit. Yang pertama nanti ada gastritis, ulkus peptikum ya. Terus ada tifoid, ada appendicitis dan sirosis hepatis gitu ya. Nanti sistemnya sama, moderatornya monggo mau siapa satu saja. Terus pertanyaan jawabnya di akhir. Itu ya teman-teman. Ini karena pakai Zoom pribadi, jadi nanti 40 menit mati ya, berarti masuk lagi ke link yang sama. Gitu ya? Iya, Ibu. Ya, oke. Anti saya jadikan host. Ini sistemnya Ibu mau berurutan atau mau dilinting? Penyajinya apa gimana? Untuk presentasinya mau urutan atau mau gimana, Ibu? Urutan aja sesuai tadi penyakit ya kan, biar maksudnya oh ya ternyata yang paling penyakit yang ini tuh gastritis gitu, sirosis tuh yang paling parah gitu Mbak. Baik, Ibu. Masih anti. Oke. Ya, sudah Mbak Anti. Share screen sekarang, Ibu. Ya.
Bukan infak miokat kan? Bukan, Bu. Salah share screen. Kelompok 1 tolong kirimkan. Sudah dikirim, Mel. Ayo videonya diaktifkan. Putri juga sudah mencari cahaya yang bagus. Jadi wajahnya nggak hilang. Yang lain diaktifkan, silakan. Kalian kirim Ami. Belum jadi satu file apa, Mbak Anti? Anti Amelia. Udah, Ibu, tunggu, Ibu. Oh, udah. Oke. Putri izin sambil minum ya. Kalian posisi di mana? Di Purwokerto apa di mana ya? Purwokerto, Ibu. Oh, Bagas, Purwokerto hujan deras nggak? Sekarang lagi enggak, Bu? Oh, tapi mendung. Iya. Oh, Putri di Banyumas deras banget. Mudah-mudahan sinyal aman. Hanan, Desi, Era, Aldian, ya Andreas sudah, videonya udah aktif. Halo Anti, masih lama kah? Masih loading, Ibu. Oh, oke. Udah terlihat, Ibu. Mbak, tinggal di slideshow. Mulai sekarang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Sri Utari. Saya perwakilan dari kelompok 1. Akan mempresentasikan materi dengan materi gastritis atau MAH. Amanda, anggota kelompoknya siapa aja? Amanda, Citra, sama Fahmi, Bu. Hadir nggak? Citra, Hadir, Bu. hadir. Sama satu lagi siapa? Fahmi, Bu. Fahmi. Fahmi belum ada ya?
Iya kan? Nggak Iya, ada Bu, belum di ada, Bu. partisipan. Oke. Nanti yang lain bilang ya kalau Fahmi udah ada ya. Soalnya masuk ke nilai sih. Ya, silakan Mbak Manda. Pengertian dulu. Sebentar, Bu. Mel ke pengertian dulu, Mel. Pengertian gastritis. Gastritis itu merupakan suatu peradangan atau perdarahan mukosa lambung yang dapat bersifat akut dan kronis menurut Hardy dan Huda Amin 2015. Kemudian etiologinya, etiologi dari penyakit gastritis yang pertama adalah obat-obatan yang bersifat mengiritasi mukosa lambung, kedua minuman beralkohol, ketiga infeksi bakteri, keempat infeksi virus. Yang kelima, infeksi jamur. Keenam, stres fisik. Kemudian ketujuh, makanan dan minuman yang bersifat iritan. Dan yang kedelapan, menderita penyakit tertentu. Kemudian di sini ada klasifikasi gastritis serta tanda dan gejalanya. Yang pertama ada klasifikasi gastritis. Klasifikasi gastritis atau MAH itu dibagi menjadi dua. Pertama ada MAH akut dan yang kedua ada MAH kronis. MAH akut itu gejalanya umumnya itu bertahan tidak lebih dari 1 sampai 2 minggu. Amanda, apa siapa tadi Amelia ya? Share screen-nya apa gimana sih? Lanjut ya, Bu. Enggak. Tadi kan bolak-balik bikin pusing. Iya, Ibu. Apa namanya? Slide-nya itu kayak kebalik-kebalik kayak gitu, Ibu. Oh, mudeng. Iya. Berarti jangan di slideshow ya. Ya wis lah, yuk coba dulu yuk. Lanjut. MAH akut ini bisa berubah menjadi MAH kronis bila tidak ditangani dengan serius. Kemudian yang kedua ada MAH kronis. Gejala MAH kronis ini bertahan lebih dari 2 minggu atau 14 hari. Dan kemudian MAH kronis ini bisa jadi kanker lambung kalau tidak segera disembuhkan. Setelah itu ada tipe MAH kronis. MAH kronis itu ada 3 tipe. Yang pertama ada MAH tipe A. MAH tipe A itu sistem imunnya menghancurkan sel lambung sehingga tubuh itu susah menyerap vitamin B12 sehingga mengakibatkan anemia dan kanker. Kemudian MAH tipe B adalah biasanya disebabkan bakteri H. pylori yang berlebihan dan bisa menyebabkan tukak lambung dan kanker lambung. Kemudian yang ketiga, MAH tipe C diakibatkan enzim pankreas atau empedu masuk ke lambung dan penggunaan obat anti nyeri dan minuman beralkohol sehingga mengikis dinding lambung.
Kemudian di sini ada gejala mah dan akut dan kronis. Pertama, sakit perut yang muncul dan hilang saat dan setelah makan. Yang kedua, anemia atau HB rendah sehingga sering lemas dan lelah. Yang ketiga, BB turun terus tapi perut buncit karena kembung. Yang keempat, sering mual dan muntah. Dan yang kelima, sering sendawa terutama setelah makan. Patofisiologi gastritis akut. Jika mukosa lambung teriritasi, ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, lambung akan meningkat sekresi sehingga menghasilkan HCl dan NaCO3 yang meningkatkan asam lambung. Jika asam lambung meningkat, maka akan terjadi mual muntah sehingga terjadi gangguan nutrisi cairan dan elektrolit. Kemudian yang kedua, iritasi mukosa lambung akan menyebabkan mukosa inflamasi. Patofisiologi gastritis kronis. Yang pertama, gastritis kronik itu disebabkan oleh gastritis akut yang berulang sehingga terjadi iritasi mukosa lambung yang berulang-ulang dan terjadi penyembuhan yang tidak sempurna. Akibatnya akan terjadi atrofi kelenjar epitel dan hilangnya sel parietal dan sel sit. Karena sel parietal dan sel sit hilang, maka produksi HCl, pepsin akan menurun dan dinding lambung juga menjadi tipis serta mukosanya rata. Pemeriksaan penunjang untuk penyakit gastritis pertama adalah pemeriksaan darah yang bertujuan untuk mengetahui adanya anemia. Kedua, pemeriksaan serum vitamin 12 yang bertujuan untuk mengetahui adanya defisiensi B12. Yang ketiga, ada analisis feses yang bertujuan untuk mengetahui adanya darah dalam feses. Yang keempat, analisa gaster yang bertujuan untuk mengetahui kandungan HCl lambung. Kemudian yang kelima ada tes antibodi serum. Tes ini bertujuan untuk mengetahui adanya antibodi sel parietal dan faktor intrinsik lambung terhadap Helicobacter pylori. Kemudian yang keenam ada endoskopi, biopsi, dan pemeriksaan urin yang biasanya dilakukan bila ada kecurigaan perkembangan ulcus pepticum. Dan yang terakhir ada sitologi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui adanya keganasan sel lambung. Kemudian di sini ada penata laksanaan untuk penyakit gastritis menurut Susan and Bray 2002. Pertama, untuk penata laksanaan gastritis akut, yaitu dengan menghindari alkohol dan makanan sampai gejala berkurang. Yang kedua, dengan diet mengandung gizi yang dianjurkan. Dan yang ketiga, suplai cairan. Sedangkan untuk penata laksanaan untuk penyakit gastritis kronik, pertama dengan memodifikasi diet, yang kedua dengan meningkatkan istirahat, dan yang ketiga dengan mengurangi stres. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya, Dok. Iya, ya. Ngomong apa ya? Izin Bu, Fahmi Permadi udah hadir Bu. Ya, Putri udah lihat tadi. Izin bertanya, Amanda. Ya.
Sebutkan Sebutkan nama nama, saya Mbak. Desi Rahayu. Namanya Desi Rahayu. Izin bertanya, di etiologi tadi kan ada obat-obatan yang bersifat mengiritasi mukosa lambung. Nah, contoh dari obat-obatan yang dapat mengiritasi mukosa lambung itu apa ya? Baik, Desi. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, Izin bertanya, Bu. Saya Hanan, izin bertanya. Nah, apa itu Salchief? Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi? Apa itu apa, Hanan? Salchief, Bu. Oh, oke. Ibu, mohon maaf. Saya Citra, Bu. Ibu, saya izin off cam ya. Soalnya saya lagi di rumah, lagi ada acara keluarga, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Yuk, moderator lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ke PT kelompok selanjutnya. Ibu izin bertanya Oh iya, yuk. ke kelompok 1. ya. Menurut kelompok kalian, apa sih perbedaan gastritis dan MAH? Sekian, terima kasih. Ibu, langsung dimulai, Bu. Baik, selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anggita Stefania. Di sini saya mewakili teman kelompok saya, Anti Amelia dan Bagaskara Alfarizi, akan memaparkan presentasi dengan materi ulcus pepticum. Sebelum mengetahui lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu definisi dari ulcus pepticum. Penyakit ulcus pepticum merupakan keadaan kronis yang menimbulkan kehilangan jaringan mukosa, submukosa, dan kadang-kadang jaringan otot dengan lesi berbentuk sirkumskripta pada bagian traktus GI yang terkena getah lambung yang mengandung pepsin serta asam lambung. Ulcus pepticum dideskripsikan sebagai yang pertama, ulkus lambung atau ulkus ventriculi, mengenai mukosa lambung. Yang kedua, ulkus duodenum, mengenai pylorus atau duodenum. Yang ketiga, ulkus primer, terjadi karena faktor predisposisi. Yang keempat, ulkus sekunder atau stress ulcers, terjadi karena stres yang ditimbulkan oleh penyakit atau cedera berat yang melatarinya. Misalnya, luka bakar berat, sepsis, penyakit intrakranial, trauma berat, kegagalan organ yang multisistem, atau pemakaian obat ulcerogenik, misalnya salisilat, obat NSAID, sulfas ferrosus.
Etiologi dari ulkus pepticum. Kebanyakan ulkus terjadi jika sel-sel mukosa usus tidak menghasilkan produksi mukus yang adekuat sebagai perlindungan terhadap asam lambung. Penyebab penurunan produksi mukus dapat termasuk segala hal yang menurunkan aliran darah ke usus, menyebabkan hipoksia lapisan mukosa dan cedera atau kematian sel-sel penghasil mukus. Ulkus jenis ini disebut ulkus iskemik. Penurunan aliran darah terjadi pada semua jenis syok. Jenis khusus ulkus iskemik yang timbul setelah luka bakar yang parah disebut ulkus curling atau curling ulcers. Penurunan produksi mukus di duodenum juga dapat terjadi akibat penghambatan kelenjar penghasil mukus di duodenum yang disebut kelenjar Brunner. Penyebab utama penurunan produksi mukus berhubungan dengan infeksi bakterium H. pylori, membuat koloni pada sel-sel penghasil mukus di lambung dan duodenum. Penggunaan beberapa obat juga dihubungkan dengan peningkatan risiko berkembangnya ulkus. Berikut pathway atau jalan masuk ulkus. Next. Patofisiologi dari ulkus. Mukus melapisi saluran pencernaan dan bertindak sebagai perintang melawan sekresi lambung. Produksi mukus yang terlalu sedikit ditambah dengan produksi asam yang berlebihan akan menyebabkan saluran pencernaan rentan terhadap erosi asam dan ulcerasi. Erosi pada bagian mukosa dapat menyebabkan pembentukan fistula. Fistula memungkinkan isi lambung yang asam bocor ke dalam peritoneum yang mengakibatkan peritonitis. Stres, kafein, induksi asam lambung. Obat-obatan seperti NSAID dan aspirin menghambat prostaglandin yang melindungi lapisan mukosa, menurut Hogan and Hill tahun 2004. Infeksi bakteri H. pylori menyebabkan kematian sel epitel mukosa pada lambung dan duodenum. Bakteri melepaskan toksin dan enzim mengurangi efisiensi mukus dalam melindungi lapisan mukosa pada saluran pencernaan. Sebagai respon terhadap infeksi bakteri, tubuh memulai respon inflamasi yang mengakibatkan penghancuran lapisan mukosa dan ulcerasi lebih lanjut. Manifestasi atau gejala klinis. Gambaran klinis utama tukak peptik adalah kronik dan nyeri epigastrium. Nyeri biasanya timbul 2-3 jam setelah makan atau pada malam hari sewaktu lambung kosong. Nyeri ini seringkali digambarkan sebagai teriris, terbakar, atau rasa tidak enak. Remisi dan eksaserbasi merupakan ciri yang begitu khas sehingga nyeri di abdomen atas yang persisten, pola nyeri makan hilang, ini dapat saja tidak khas pada tukak lambung. Bahkan pada beberapa penderita tukak lambung, makanan dapat memperberat nyeri. Biasanya, penderita tukak lambung akan mengalami penurunan berat badan, sedangkan penderita tukak duodenum biasanya memiliki berat tetap. Penderita tukak peptik sering mengeluh mual, muntah, dan regurgitasi. Timbulnya muntah terutama pada tukak yang masih aktif, sering dijumpai pada penderita tukak lambung daripada tukak duodenum, terutama yang letaknya di antrum atau pylorus. Rasa mual disertai di pylorus atau duodenum. Perut merasa selalu penuh dan lekas kenyang. Neuromuskular dari kolon. Penderita tukak peptik, terutama pada tukak duodenum, mungkin dalam mulutnya merasa dengan cepat terisi oleh cairan, terutama cairan saliva tanpa ada rasa. Keluhan ini diketahui sebagai water brush, sedang pada pihak lain kemungkinan juga terjadi regurgitasi pada cairan lambung dengan rasa yang pahit. Secara umum, pasien tukak gaster mengeluh dispepsia. Dispepsia adalah suatu sindrom atau kumpulan keluhan beberapa penyakit saluran cerna seperti mual, muntah,
kembung, nyeri ulu hati, sendawa atau terapan, rasa terbakar, rasa penuh ulu hati, dan cepat merasa kenyang. Komplikasi dari ulkus peptikum. Komplikasi yang dapat timbul pada umumnya, yang pertama pendarahan, hematemesis atau melena dengan tanda syok apabila pendarahan masif dan pendarahan tersembunyi. Yang kedua, anemia. Anemia dapat terjadi apabila terjadi kekurangan darah berlebihan dan anemia kronik. Yang ketiga, perforasi. Nyeri perut yang menyeluruh sebagai tanda peritonitis. Yang keempat, gastric outlet obstruction. Keluhan pasien akibat komplikasi ini berupa cepat kenyang, muntah berisi makanan tak tercerna, mual, sakit perut setelah makan atau postprandial, berat badan menurun. Komplikasi pasca operasi. Yang pertama, obstruksi loop afferent. Yang kedua, bile reflux gastritis. Yang ketiga, dumping syndrome, yaitu pengosongan lambung menjadi cepat dengan abdominal distress. Yang keempat, postvagotomy diare. Yang kelima, bezoar. Yang keenam, anemia, yang berupa iron, B12, malabsorpsi folat. Yang ketujuh, malabsorption. Yang kedelapan, osteomalacia dan osteoporosis. Dan gastric remnant karsinoma. Penata laksanaan dari ulkus peptikum. Tujuan terapi untuk penderita ulkus peptikum adalah meredakan nyeri, mempercepat proses kesembuhan, mencegah komplikasi, dan menghindari eksaserbasi. Penata laksanaan ulkus peptikum terutama berupa tindakan medis yang terdiri atas pemberian obat-obat yang mengurangi atau menetralisi sekresi asam lambung. Obat yang digunakan seperti antacid, preparat antisekresi asam lambung meliputi antagonis reseptor histamin atau H2 seperti simetidin atau tagamet, rinitidin atau Santaf, dan famotidin atau Pepsid. Dan inhibitor pompa proton meliputi omeprazol atau Prilosec dan Losec, dan lansoprazol atau Prevacid. Terkadang senyawa bismut juga diresepkan untuk menyembuhkan ulkus peptikum, dan bila memungkinkan, stresor yang diketahui juga harus dikurangi. Pasien dengan ulkus peptikum harus mendapatkan makanan bergizi dan menghindari mengkonsumsi kafein, alkohol, dan rokok. Anak dengan ulkus peptikum akut dengan komplikasi pendarahan masif memerlukan perawatan kedaruratan, pemberian infus